Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Rois Arfan. Pemirsa, jumlah pasien terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 bertambah lagi di Lampung. Dari 8 orang bertambah menjadi 11 orang Jumat lalu. 1 orang pasien meninggal dunia di RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung. Lalu, sudah maksimalkah langkah pemerintah Lampung menekan jumlah penderita COVID-19 ini? Berikut special report pasien positif COVID-19 di Lampung terus bertambah selengkapnya. Kasus positif virus corona atau COVID-19 di Lampung terus bertambah. Selain pasien positif, pasien dalam pengawasan atau PDP juga bertambah dari 14 menjadi 20 orang. Sementara jumlah orang dalam pemantauan atau ODP kini menjadi 1.074 orang. Jumlah kasus positif virus corona atau COVID-19 di Lampung terus bertambah. Hingga Jumat lalu jumlah pasien positif terinfeksi corona mencapai 11 orang. Sementara jumlah orang dalam pemantauan atau ODP mencapai 1.074 dan pasien dalam pengawasan mencapai 20 orang. 1 dari 11 pasien positif COVID-19 meninggal dunia. Kendati kasus COVID-19 tergolong kecil dibanding jumlah penduduk Lampung, namun perkembangan situasi COVID-19 kian hari semakin memprihatinkan. Melihat kondisi yang ada, pemerintah Provinsi Lampung perlu menentukan tindakan yang segera dilakukan, termasuk dengan dukungan dan alokasi dana. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sudah waktunya fokus terhadap penanganan pasien terdampak virus corona. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menyiapkan alat pelindung diri untuk petugas medis. Kebijakan pengobatan gratis bagi pasien terdampak sebagaimana yang disampaikan Menteri Kesehatan juga harus dikawal dengan baik, sehingga masyarakat tidak merasa ragu mendatangi rumah sakit untuk memeriksakan diri. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik pasien positif COVID-19 di Lampung terus bertambah dengan narasumber yang telah hadir di studio dari Ketua Komisi 1 DPRD Lampung, Bang Yozi Rizal. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, kita tahu bahwa di Lampung ini perkembangan virus corona juga sudah meluas ke masyarakat. Bahwa Jumat lalu data yang sudah dirilis itu sebanyak 11 orang yang positif. Apa komentar Anda Bang? Dia gini, 11 yang positif itu karena itu yang sudah kita dapatkan dari hasil tes. Kita nggak tahu nih ada berapa orang lagi selain yang 11 itu karena belum sempat melakukan tes, atau mungkin karena mereka belum merasakan ada gejala sakit dan sebagainya. Kan masih sangat terbatas kemampuan kita untuk mendeteksi itu. Artinya ya kita tidak lagi saatnya kita abai, tidak lagi saatnya kita lengah terhadap isu corona ini. Kita harus sudah serius menanggapinya, bukan hanya bercermin dari apa yang sudah terjadi di tempat lain, tapi melihat angka pertambahan ini. Jadi cara menakarnya seperti ini, angka pertambahan memang nggak banyak lah, katakanlah nggak banyak dari 8 ke 11. Tapi kita takar dengan kemampuan kita mengidentifikasi, ini termasuk banyak. Termasuk banyak. Kalau itu wajar, ada pertambahan yang sedikit seperti itu atau enggak wajar? Menurut saya bisa jadi lebih dari itu. Bisa jadi lebih dari itu. Oke, baik Pak. Kemudian apakah dari sampai saat ini kan 11, apakah kemungkinan ada bisa bertambah banyak lagi? Pak? Sangat mungkin bertambah. Sangat mungkin bertambah, kan 11 itu. Terus belum lagi yang indikasi kemungkinan pertambahan positif dari orang dalam pengawasan. Ada 13 orang teman almarhum yang meninggal di Bengkulu, yang sekarang sudah pulang ke Lampung. Kan hasil tesnya belum ketahuan. Belum lagi yang lain-lain. Di antara yang 8 ini mungkin sempat berinteraksi dengan orang lain, yang kita juga tidak tahu hasil trackingnya seperti apa. Karena kan terkait informasi soal virus ini, kita sepertinya agak kesulitan untuk mengakses informasi itu. Misalnya ada 8 orang, awalnya kita tidak tahu siapa saja mereka. Belakangan baru kita tahu ada 4 orang itu masih diisolir mandiri. Nah, diisolir mandiri kita juga tidak tahu ada di mana tempat mereka mengisolir diri mereka secara mandiri. Nah, sampai dengan rentang waktu kemudian mereka diisolir di rumah sakit,
kita juga tidak tahu mereka berinteraksi dengan siapa saja, mereka berasimilasi dengan siapa saja, sehingga siapa saja yang harus menjadi ODP, ada kemungkinan bisa jadi sudah ada pertambahan sebaran yang positif itu. Kemudian kita lihat dari pemerintah sendiri, Bang. Ini langkah pemerintah apa saja yang sudah dilakukan untuk mencegah dari penyebaran virus corona ini? Sampai sejauh ini yang saya lihat ya baru himbauan. Baru himbauan, belum ada aksi nyata. Bahkan sampai dengan hari ini yang saya tahu, gubernur baru memutuskan kita sebagai darurat bencana non alam. Jadi saya melihat belum menganggap serius persoalan ini, padahal masyarakat di bawah sudah dihantui ketakutan. Kita bisa lihat khususnya di Bandar Lampung sudah banyak pertokoan yang tutup, bahkan beberapa rumah makan sudah tutup, kira-kira seperti itu. Itu apakah yang memang belum menanggapi serius tadi yang Abang sebutkan hanya dari provinsi saja? Apakah kabupaten kota juga seperti itu, Bang? Ya, saya lihat ya seperti itu. Saya lihat seperti itu. Jadi kan gini, kita bentuk negara kesatuan, ada pemerintah pusat, ada hierarkis kekuasaan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota. Saya juga tidak menyalahkan ketika provinsi misalnya menganggap ini belum terlalu serius, karena memang dari pemerintah pusat juga menganggapnya tidak terlalu serius. Baru belakangan ini kan Pak Presiden mengeluarkan Kepres dan PP terkait soal ini. Jadi ya ketika provinsi belum menganggap serius, ya wajar-wajar saja kalau kabupaten kota juga menganggapnya belum serius. Paling juga kan yang dilakukan hari ini adalah melakukan penyemprotan, disinfektan, lalu kemudian menghimbau kepada masyarakat, ya hanya sebatas itu. Oke, bukankah jika seperti itu memang dari pihak kabupaten atau provinsi memang belum serius, kemudian dari pihak masyarakat sudah dihantui dengan ketakutan ini, apakah ini tidak menyebabkan masyarakat tidak mempercayai ya, seperti itu, ataupun kebingungan yang ada di masyarakat ini seperti itu? Ya kan gini, bagi masyarakat saya juga nggak menyalahkan ketika ada kemudian anggapan di masyarakat. Ada sebagian mereka yang sudah bisa mengakses informasi itu menjadi ketakutan, gamang. Ada sebagian juga yang abai, cuek. Ya nggak bisa disalahkan juga karena mereka melihat ya kaum elit ini juga terlihat seperti abai dan cuek terhadap persoalan itu. Jadi kita di Komisi 1 hari Senin yang lalu ya pernah merekomendasikan kepada Saudara Gubernur melalui pimpinan untuk segera melakukan koordinasi dengan kepala daerah kabupaten kota sehingga segera bisa memutuskan kira-kira status apa bagi Provinsi Lampung ini dalam menghadapi COVID-19 ini. Oke, kemudian langkah-langkahnya juga seperti ya, apa? Hari ini saya dengar beliau sudah melakukan telekonferensi ya dengan kepala pemerintahan kabupaten kota. Ya kita tunggu saja kira-kira actionnya seperti apa. Tapi kalau masih berpatokan pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur pada tanggal 13 yang lalu, yang itu juga menjadi perdebatan sampai hari ini, kok bisa apakah surat itu dibuat tanggal mundur atau apa? Nah, kita tidak ingin masuk pada persoalan debatable itu. Silakan itu nanti saudara gubernur melakukan evaluasi pada jajaran administrasinya. Tapi yang pasti adalah ketika status kita hanya sebagai darurat bencana non alam, artinya masih sangat terbatas langkah-langkah yang akan kita lakukan. Baik. Nah, oleh karenanya kita dari Komisi 1 kemarin kita minta kepada saudara gubernur untuk segera menetapkan susunan struktur kepengurusan gugus tugas terbaru mengacu pada surat edaran 440 dari Mendagri. Lalu kemudian ya dari situ setelah dia telekonferensi dengan kabupaten kota ini segera minta kepada kepada kementerian teknis terkait di pemerintah pusat untuk menetapkan Lampung ini sebagai wilayah yang seperti apa. Baik, Bang. Baik. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan pembahasan kita. Baik, pemirsa,
Special Report masih akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Baik Bang, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sempat membahas tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang pada tanggal 13 Maret tadi ya Bang. Mungkin Anda bisa melanjutkan komentar Anda terkait keputusan tersebut Bang. Ya, jadi saya kira sudah sepantasnya untuk ditinjau kembali keputusan itu. Pertama, kan situasi hari ini ya kita lihat ini sudah tidak kondusif lagi, sudah tidak aman-aman saja. Nyatanya semakin hari yang positif semakin bertambah. Terus itu pasien dalam pengawasan semakin bertambah, orang dalam pengawasan semakin bertambah. Kalau tadi disebut orang dalam pengawasan hari ini hanya kisaran 1000 sekian, saya kira terlalu kecil angka itu. 1000 sekian itu mungkin hanya dari satu kabupaten saja. Hanya dari satu kabupaten saja. Tapi persoalan itu tadi, kan perpindahan orang hari ini kan tidak banyak juga yang tidak dilaporkan. Orang yang tadinya bekerja di luar, entah dia sebagai tenaga kerja yang ke luar negeri, entah dia tenaga kerja yang ke luar daerah, kan sekarang banyak yang pulang. Bisa jadi mereka pulang mudik ini dari daerah-daerah zona merah yang kita tidak tahu kan sampai sejauh mana pelaporannya. Karena saya kira segera seperti tadi saya kemukakan, gubernur agar segera merevisi ini, mengeluarkan surat keputusan baru, tapi tentu dia harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ya kan sekarang sudah dimungkinkan untuk menetapkan kita menjadi pembatasan sosial skala besar, berskala besar. Kalau untuk karantina wilayah mungkin ya gubernur nggak berani lah, karena memang pemerintah pusat juga tidak membolehkan. Meskipun ada di beberapa daerah ya, kabupaten, kota, dan provinsi yang sudah menerapkan itu. Tapi ya kita masih nunggu sampai sejauh mana ketegasan pemerintah pusat mendiamkan atau seperti apa. Karena memang konsekuensi ketika karantina wilayah ini diterapkan, ya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap beberapa hal. Nah, katakanlah kita sekarang skema pada pembatasan sosial berskala besar. Nah, untuk bisa menetapkan itu dan menerapkan itu di provinsi ini, dia kan harus melalui persetujuan. Nah, ini yang saya katakan, segera saudara gubernur melakukan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten kota yang katanya hari ini sudah dilakukan melalui telekonferensi. Nah, mudah-mudahan dari koordinasi ini tadi beliau-beliau itu bisa punya pemikiran yang sama bahwa Corona ini, COVID-19 ini bukan lagi persoalan isu yang remeh-temeh, tapi ini sudah sebuah persoalan isu yang cukup serius. Baik. Nah, baru kemudian dia segera susun struktur yang kemarin belum tersusun struktur gugus tugas. Lalu kemudian gugus tugas itu mereka segera merumuskan skema kerja seperti apa, sehingga kemudian nanti bisa terukur kebutuhan anggaran yang akan mereka butuhkan. Artinya sampai saat ini gugus tugas tersebut belum terlihat jelas langkah-langkah yang mereka lakukan. Sampai hari ini saya belum mendengar gugus tugas itu sudah terbentuk. Yang ada pada beberapa hari yang lalu, saudara gubernur melakukan konferensi pers, mengumpulkan kawan-kawan media, itu hanya menjelaskan bahwa hari ini saya ambil alih gugus tugas ini. Artinya dia menyatakan dirinya sudah mengetuai gugus tugas itu, dan itu memang yang diminta oleh Mendagri sebagaimana surat edarannya. Lalu kemudian beliau juga menjelaskan bahwa akan mencadangkan sejumlah 246 miliar untuk dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona ini. Angka tadi yang disebutkan bahwa 246 miliar, apakah sudah cukup untuk menanggulangi ataupun? Jadi gini, kalau saya malah berpikiran itu masih kurang. Masih kurang. Walaupun kemudian kita juga belum bisa menakarnya, karena apa? Kan kita belum kelihatan nih strukturnya seperti apa, skema kerjanya seperti apa, sehingga kita juga belum bisa mengukur kebutuhan anggaran. Tapi saya berpikir ini dengan menghitung jumlah penduduk kita hari ini sudah hampir 10 juta. Nah, benar bahwa Pak Jokowi melalui Perpu 01 tahun 2020 ada semacam jejaring sosial yang disiapkan, di samping memang membackup
jejaring sosial yang memang sudah teranggarkan, terprogram di APBN 2020. Tapi sekali lagi gini, dengan maraknya virus corona ini, luar biasa orang yang terdampak. Mungkin kita sudah mendengar ada beberapa karyawan hotel yang hari ini mereka hanya menerima setengah bulan gaji. Kita juga melihat misalnya di sepanjang jalan, pada jalan-jalan protokol yang ada di Kota Madia ini, beberapa pertokoan sudah tutup. Bahkan toko-toko besar juga sudah tutup. Artinya ini berdampak luar biasa terhadap banyak orang. Nah, ini kita harus menghitung yang seperti itu juga. Jangan menghitung kemungkinan kita akan memberi subsidi kepada masyarakat yang terdampak corona ini berdasarkan data miskin yang sudah ada hari ini, karena sangat mungkin akan terjadi lonjakan pertambahan angka kemiskinan. Nah, kenapa saya katakan nilai anggaran yang dicadangkan 246 miliar itu masih kurang? Ya karena berdasarkan itu tadi. Jadi saya berharap pemerintah ini bukan hanya bisa memberi perintah saja kepada rakyatnya, tapi menunjukkan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan kesehatan dasar mereka, rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan sandang dan pangan mereka. Baik, kemudian kita kembali tadi tentang di mana masyarakat yang dari luar daerah ataupun dari zona merah masuk ke Lampung, banyak sekali seperti itu, sehingga pertambahan ODP itu bisa sangat meningkat. Ya. Nah, kemudian apakah dari perbatasan-perbatasan seperti pelabuhan, kemudian bandara, ini kurang ketat penjagaan di sana, Pak? Pada sekitar 1 minggu yang lalu lah sekitar ya, saya sering, karena kita ngikutin di beberapa grup dalam media sosial, banyak percakapan orang yang mengeluhkan. Misalnya salah satu ada kawan saya yang di Bandar Lampung ini, kebetulan beliau juga legislator, bilang, ini kawanku baru pulang dari England, dari Inggris. Inggris itu kan zona merah, tapi di bandara tidak melalui pemeriksaan sebagaimana protokol corona. Itu satu. Terus itu ada juga yang sebut saya minggu yang lalu dari Bakau juga begini. Nah, tapi beberapa hari yang lalu kawan-kawan dari komisi terkait, Komisi 4 sudah melakukan peninjauan ke Bakauheni, ke Bandara Beranti, ke stasiun kereta api, dan beberapa dan Pelabuhan Panjang dan lain-lain. Katanya sih ini sudah ada menerapkan standar pemeriksaan untuk virus corona itu. Nah, cuman yang belum ini adalah justru yang juga banyak ini ya, seperti ke Raja Basah, karena kan tidak semua penumpang yang turun dari Raja Basah itu juga melalui Bakauheni, dan bisa jadi juga malah melalui beberapa perlintasan perbatasan, baik itu jalan arteri maupun jalan tol yang tidak ada pos-pos pemeriksaan. Contoh misal, nanti kita bisa lanjutkan perbincangan kita, rehat jenak. Baik pemirsa, kita perlu rehat sejenak. Special Report akan kembali saat lagi. Baik pemirsa, Anda masih di Special Report. Kita lanjutkan perbincangan kita, Bang. Baik Bang, kita tadi membahas sedikit tentang daerah-daerah yang mungkin bisa dimasuki oleh daerah lain, seperti perbatasan-perbatasan dan lain sebagainya. Daerah perlintasan. Perlintasan benar. Nah, penjagaan seperti apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk agar penyebaran virus corona ini tidak begitu cepat menyebar? Jadi gini, kalau memang kita mau secara tegas membatasi, mencoba untuk melokalisir, membatasi daerah kita sudah supaya tidak termasuki oleh virus itu, tidak ada pilihan lain selain kita harus melakukan karantina wilayah. Artinya melarang untuk ada perpindahan orang dari dan keluar dari Lampung ini. Tapi kan itu tidak mungkin dilakukan saat ini karena pertama pemerintah pusat tidak menyetujui, terus itu yang kedua, kita ini daerah perlintasan pintu gerbang pada Sumatera. Kalau memang harus melakukan, gubernur harus melakukan koordinasi dengan seluruh gubernur yang ada di Provinsi Lampung. Nah, ya konsekuensinya tidak ada lain, ya kita harus bersiap untuk kemungkinan pertambahan. Nah, kalau mau ya
memasang orang pada setiap perlintasan itu, memasang orang untuk bisa melakukan apa, melakukan pendataan, lalu kemudian menulis secara rinci datang dari mana mereka, terus itu tujuannya mau kemana, lalu kemudian nanti ini catatan ini nanti terkonfirmasi pada pemerintahan daerah, pemerintahan di tempat yang ditujunya sampai kepada tingkatan RT, sehingga bisa termonitor secara rigid apa saja pergerakan yang dia lakukan sampai kemudian terlewati masa inkubasi. Itulah cara kita memastikan bahwa tidak ada persebaran baru virus itu. Tapi ini kan butuh kerja ekstra, butuh resource orang, butuh tambahan anggaran untuk bisa melakukan itu. Oke, Bang. Coba kita lihat memang perlu ada penjagaan semacam itu. Kemudian kita lihat dari sisi pasien yang positif. Apakah pasien yang sudah di data yang positif itu lokasi rumah ataupun daerahnya tersebut harus dilokalisir atau seperti apa, Bang? Jadi gini, tidak harus dilokalisir sih, karena kita juga tidak boleh melakukan penghakiman secara sosial kepada mereka yang sudah terinfeksi, tapi harus jelas penanganannya. Misalnya kita bisa memastikan bahwa persebaran virus di tempat dia tinggal itu tidak akan keluar, mungkin melakukan penyemprotan dan sebagainya terhadap rumah tinggalnya. Lalu terhadap siapa saja orang yang pernah bersentuhan secara fisik, yang pernah berinteraksi dengan dia, segera didetek, didata sedemikian rupa. Jadi yang paling ini adalah ya kita sekali lagi butuh tenaga ekstra untuk melakukan itu, yang harus super ketat sehingga kita benar-benar bisa mendeteksi kemana saja arah ininya. Dari masyarakat, kemudian pemerintah juga. Terakhir, Bang, harapan dari Anda sendiri untuk masyarakat khususnya di Lampung ini, apa yang harus mereka lakukan dari masyarakat, kemudian dari pemerintah juga, agar mereka bisa sinkron dalam menjaga ataupun wilayah kita ini? Ya, yang pertama, masyarakat ini kan sebetulnya cenderung akan ikut sih, akan ikut apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, jadi saya logikanya bukan dulu berharap ke masyarakat, tapi saya berharap ke pemerintah supaya pemerintah bisa tegas menyatakan status kita apa. Kalau hari ini kan status kita tidak jelas, pembatasan sosial berskala besar tidak, tapi orang melakukan hajatan, orang melakukan resepsi pernikahan dibubarkan. Ini kan aneh. Sementara status kita hanya tanggap darurat, non bencana, non alam. Itu kan gitu. Kan menjadi aneh kita ini. Tapi oke lah, keanehan itu untuk kebaikan bersama kita tutup mata. Artinya untuk pemerintah ya, Bang? Artinya untuk pemerintah tegas, harus tegas. Status kita sebagai apa, lalu apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Itu segera diumumkan. Lalu kemudian kepada pemerintah lagi, saya minta agar informasi ini dibuat seterbuka mungkin. Transparan, ya. Update itu harus benar-benar update perkembangannya. Kalau si A itu namanya ini ada di domisili di sini, gitu-gitulah, sehingga masyarakat juga bisa membatasi interaksi saya. Oh, jangan dulu bersentuhan dengan si A dan si B karena itu hasil tracking ada hubungan, ada interaksi dengan si positif A, kira-kira seperti itu. Kan ini juga cara kita untuk memperkecil ruang untuk penyebaran itu virus. Artinya pertama tadi dari pemerintah, kemudian yang kedua untuk transparansi. Kemudian pemerintah lagi ya, supaya mengoptimalkan peran yang berkompeten untuk menyebarkan informasi. Oke, baik, terima kasih. Lalu mungkin jika kita bahas ini mungkin masih panjang, namun kita harus cukupkan di sini. Terima kasih, Bang, Bang Yosi sudah hadir di studio iNews. Mungkin kita selesaikan di sini. Pemirsa, ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi wabah membuat tensi, kegelisahan, dan emosi masyarakat meningkat. Karena itu, pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama pemerintah, kabupaten, dan kota harus fokus terhadap penanganan virus mematikan ini. Pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Bang Yosi Rizal sudah bersedia hadir. Selaku Ketua Komisi 1 DPRD Lampung,
Saya Roy Sarvan mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti special report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa.